Seorang supir truk terjaring dalam razia jam operasional kendaraan besar di jalur selatan. Direktur Utama Perum Bulog melakukan inspeksi mendadak pangan di Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi naikkan upah minimum sebesar 5,7%. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Garut, Jawa Barat menemukan pengemudi truk atau Sumbu 3 yang membawa SIM yang sudah tidak utuh atau sepotong saat razia pembatasan jam operasional kendaraan besar di jalur nasional Limbangan. Inilah video amatir saat Satlantas Polres Garut melakukan razia kendaraan truk atau Sumbu 3 yang masih membandel dan beroperasi di jalur nasional Limbangan. Mobil Sumbu 3 ini menjadi salah satu penyebab kemacetan saat libur Nataru, sehingga kendaraan Sumbu 3 hanya diperbolehkan beroperasi mulai dari pukul 22 malam sampai dengan pukul 5 pagi. Dan berlaku dari tanggal 22 Desember hingga 4 Januari 2026 mendatang. Saat polisi menemukan SIM pengemudi truk sudah tidak utuh dan hanya sepotong, bahkan tidak terlihat masa berlakunya. Padahal pengemudi tersebut membawa muatan paket dengan tujuan lintas provinsi. Iya, itu kan KTP. Ini SIM-nya ke bawahnya mana? Gimana tahu cara berlakunya coba? Kami di lapangan melaksanakan kegiatan penyekatan dan himbauan dan edukasi pada seluruh pengguna kendaraan Sumbu 3 khususnya yang saat ini melintas di Limbangan. Tindakan tegasnya apakah ada tilangan atau gimana? Ya, sementara karena saat ini tidak ada penilangan, maka kami secara umum melaksanakan kegiatan edukasi dan memberikan himbauan kepada seluruh para pengemudi. Tentunya harus ada kolaborasi dan kerjasama dan pemahaman-pemahaman dari para pengemudi. Bahwasanya saat ini kita prioritas melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan libur Natal dan Tahun Baru. Larangan jam operasional kendaraan besar dilakukan untuk mengurangi kemacetan di libur Nataru dan sudah sesuai dengan surat keputusan bersama yang sebelumnya telah disepakati. Namun terkait pelanggaran, pihaknya melakukan himbauan dan tidak dikenakan tilang. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Arus lalu lintas di jalur nasional Limbangan Garut didominasi kendaraan pribadi dari arah barat menuju timur atau dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah. Volume kendaraan yang melintas di jalur nasional Limbangan Garut, Jawa Barat sempat terjadi kepadatan. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi yang hendak mudik dan berwisata yang datang dari barat menuju timur atau dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah. Untuk mengurai kemacetan, petugas Satlantas Polres Garut pun kembali memberlakukan one way sepenggal. KBO Satlantas Polres Garut, Ibtu Priyo Sambodo bilang, hari ini volume kendaraan kembali meningkat sehingga rekayasa lalu lintas pun dilakukan di jalur Limbangan. Untuk saat ini yang terpantau dari kami petugas di lapangan, dominasi saat ini adalah kendaraan pribadi dan kemudian kebanyakan masyarakat ingin melaksanakan liburan maupun berkunjung kepada keluarga. Terminal Cicahem, Kota Bandung mencatat lonjakan jumlah penumpang selama libur Nataru 2025-2026 naik 20% dibanding tahun lalu. Meski terjadi peningkatan saudara, namun pengelola terminal memastikan seluruh pelayanan tetap berjalan dengan baik.
Selama libur Natal dan Tahun Baru, Terminal Cicahem setiap harinya terjadi lonjakan penumpang, baik muatan lokal maupun luar provinsi. Untuk libur Nataru tahun ini, Terminal Cicahem mencatat lonjakan penumpang selama libur Nataru 2025-2026 naik 20% dibanding tahun lalu. Meski terjadi peningkatan, namun pengelola terminal memastikan seluruh pelayanan tetap berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Kepala Terminal Cicahem, Asep Supriyadi. Menurutnya, arus keberangkatan penumpang selama libur Nataru masih terpantau cukup tinggi. Rata-rata tujuan penumpang didominasi oleh penumpang tujuan Jawa Timur dan penumpang lokal tujuan Tasik, Ciamis, dan Pangandaran. Untuk di Terminal Cicahem itu ada kenaikan 10-20%. 10-20%, berarti berbeda dengan tahun lalu. Berbeda dengan tahun lalu, jadi ada peningkatan ya dibandingkan dengan tahun yang lalu. Itu kebanyakan tujuan mana aja tuh? Kebanyakan untuk di Terminal Cicahem itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah. AKDP-nya Tasik, Pangandaran, Cirebon, Kuningan. Cirebon, Kuning. Ya, udah kelihatan ada peningkatan ya yang dibandingkan dengan tahun lalu itu bagus sekarang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Terminal Cicahem bekerja sama dengan Perum Damri dengan menyiapkan 10 unit armada cadangan. Langkah ini dilakukan agar pelayanan tetap optimal dan keterlambatan keberangkatan dapat diminimalisasi. Lonjakan penumpang terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember dan diprediksi akan kembali terjadi lonjakan pada tanggal 28 dan 29 Desember 2025. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memutuskan akan meliburkan seluruh angkutan kota atau angkot yang ada di Kota Bandung pada pergantian tahun dan awal tahun baru. KDM pun akan memberikan uang kompensasi sebesar Rp500.000 kepada supir angkot. Untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang ada di Kota Bandung pada malam tahun baru, pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Pemkot Bandung akan meliburkan seluruh angkutan kota atau angkot yang ada di Kota Bandung. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menginginkan seluruh angkot diliburkan selama 2 hari, yakni pada 31 Desember dan 1 Januari 2026. Sebagai gantinya, Pemprov dan Pemkot Bandung akan memberikan uang kompensasi kepada para supir sebesar Rp500.000 untuk 2 hari. Menurut Deddy Mulyadi, mobil angkot yang ada di Kota Bandung jika diliburkan selama 2 hari akan mengurangi kemacetan yang ada di Kota Kembang. Ini sebagai langkah jangka pendek karena para wisatawan akan memadati jalanan Kota Bandung. Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. Siap. Beca mau Pak? Hah? Beca. Di Bandung juga ada beca. Ini jeung beca na ongkol lah. Udah oke kan? Diliburkan ya. Jadi nanti diliburkan dan kemudian nanti biayanya kita bicarakan mumpung masih ada waktu sehingga nanti Kota Bandung pada saat banyak turis yang berkunjung angkotnya istirahat 2 hari. Malam tahun baru dan hari tahun baru. Jadi 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31. Hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku Rp500.000 per sopir angkot. Selain angkot, kendaraan tradisional seperti beca, Gubernur berencana akan meliburkan kendaraan-kendaraan tersebut pada malam pergantian tahun hingga hari pertama di awal tahun 2026. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara Direktur Utama Perum Bulog melakukan inspeksi mendadak pangan di Kota Bandung. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi.
Direktur Utama Perum Bulog bersama Dirkrimsus Polda Jawa Barat dan Sekretariat Daerah Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak pangan di Kota Bandung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional. Sidak pangan dilakukan di dua pasar, yaitu Pasar Kosambi dan Pasar Sederhana Kota Bandung pada hari Minggu. Petugas mengecek harga dan stok pangan sekaligus berdialog langsung dengan pedagang terkait distribusi dan pasokan bahan pokok. Hasil pemantauan menunjukkan harga kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, ayam potong, telur ayam hingga cabai masih relatif stabil di pasar. Tidak ditemukan kenaikan harga signifikan di momen libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ini. Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga memastikan stok beras di Jawa Barat dalam kondisi aman. Menurutnya, ada 540.000 ton stok beras untuk memenuhi kebutuhan warga Jawa Barat. Pengawasan pun terus dilakukan bersama aparat keamanan untuk mencegah penimbunan dan menjaga kestabilan harga. Hasil pemantauan dari dua pasar, tadi pasar pertama adalah Pasar Kosambi dan yang kedua ini Pasar Sederhana. Alhamdulillah tadi dengan Pak Sekda, dengan Pak Dirkrimsus, harga-harga sangat stabil. Khususnya beras, yang mana beras SPHP juga harganya tetap stabil, per kilonya 12.500, per 5 kilonya 62.500. Kemudian untuk beras premium itu harganya 14.900 sesuai dengan HET maksimalnya. Termasuk juga beras medium yang di luar SPHP itu adalah 13.500 harga premiumnya. Alhamdulillah ini terpantau dengan baik dan minyak goreng juga sesuai dengan harga di sini 15.700. Terkendali di Bandung ini luar biasa, beda dengan kemarin yang di Surabaya kami cek masih sempat 16.000. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah. Upaya ini, saudara, dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi di Jawa Barat yang saat ini masih terkendali di angka 2,63%. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut ada 4 komponen utama dalam menjaga inflasi, yaitu menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, memastikan ketersediaan stok pangan, memperkuat komunikasi antar Forkopimda, serta menjamin kelancaran transportasi untuk mobilisasi bahan pangan ke berbagai daerah. Untuk menjaga stabilitas tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki 2 instrumen utama. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah menggelar operasi pasar bersubsidi. Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melaksanakan gerakan pangan murah. Dari Pemda Provinsi Jawa Barat kami punya 2 instrumen. Yang pertama ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, namanya OPADI, Operasi Pasar Bersubsidi. Ya, itu ready untuk langsung disalurkan ke lapangan. Kemudian yang kedua di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ada yang namanya operasi gerakan pangan murah. Ini pun sama, ya subsidinya sampai setengahnya ya. Dan kami siap distribusikan ke berbagai tempat di Jawa Barat dan sebelumnya juga sudah, bahkan sekarang sedang, dan besok lusa apabila ada kondisi yang mengkhawatirkan kita akan langsung treatment ya ke lokasi yang disinyalir ada peningkatan, ada dinamika harga. Sementara itu, Kepala Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional di Kota Bandung mengalami penurunan. Pantauan di Pasar Kosambi secara menyeluruh kondisi harga relatif stabil dan ketersediaan juga aman. Pertama tadi yang dilihat adalah ketersediaan beras dengan harganya dari beras SPHP, beras medium dan premium
Dilanjut ke sayuran juga sama. Alhamdulillah sudah ada penurunan dari sejak yang waktu lalu dengan Pak Wali Kota monitoring di Pasar Kosambi, ada penurunan dari harga untuk komoditi cabai yang kemarin cukup lumayan, sekarang udah mulai turun kembali. Dalam pelaksanaannya subsidi yang diberikan mencapai hingga 50%. Bahan pangan bersubsidi ini siap didistribusikan ke daerah-daerah yang mengalami dinamika atau kenaikan harga. Pemprov Jabar juga berkolaborasi dengan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan pasokan. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, Perum Bulog melipat gandakan kesiapan stok beras untuk mendukung penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Riza Ramdhani menyatakan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Bulog telah melipat gandakan stok beras untuk kebutuhan bantuan bencana. Penyaluran diprioritaskan ke 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penambahan stok beras dilakukan atas permintaan pemerintah daerah. Bulog menyiapkan cadangan hingga 3 kali lipat untuk mengantisipasi potensi kelangkaan pangan di daerah terdampak. Dalam proses penyaluran, Bulog bersinergi dengan TNI, Polri, BNPB, serta pemangku kepentingan terkait. Berbagai modal transportasi digunakan, mulai dari pesawat, helikopter, hingga kapal laut, untuk menjangkau wilayah terpencil dan terisolasi. Hingga saat ini, stok beras Bulog di Aceh mencapai sekitar 97.000 ton, di Sumatera Utara sekitar 25.000 ton, dan di Sumatera Barat sekitar 9.000 ton. Bulog menegaskan, jumlah tersebut dinilai sangat mencukupi. Sama kan? Coba ditimbang dari Bapak Presiden, kita melipat gandakan stok untuk dukungan bantuan bencana, khususnya yang 3 provinsi. Aceh, Sumut, dan Sumbar. Nah ini sesuai permintaan masing-masing kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota, ini sesuai permintaannya kita stokkan 3 kali lipat. Walaupun contoh permintaannya 1.000, kita stokkan jadi 3.000 Mas. Nah, supaya tidak terjadi kelangkaan. Nah, kemudian yang kedua, kami bersinergi dengan jajaran TNI Polri dan seluruh stakeholder terkait, khususnya BNPB, untuk mendistribusikan bantuan tersebut, khususnya yang terisolasi dan pun terpencil. Kita gunakan pesawat, kita gunakan heli, bahkan kita gunakan juga kapal-kapal laut dari TNI Angkatan Laut. Saat ini, Bulog mengakui tantangan utama masih berada pada akses distribusi, akibat sejumlah jalur transportasi yang terputus akibat bencana. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan kenaikan upah minimum Provinsi Jawa Barat sebesar 5,7%. Penetapan tersebut diumumkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026 sebesar Rp2.317.601. Besaran upah ini naik 5,7% dibandingkan tahun sebelumnya dan mulai berlaku 1 Januari 2026. Menurut Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, penetapan upah minimum dilakukan dengan mengambil posisi tengah antara kepentingan pekerja dan dunia usaha. Sudah ditetapkan kenaikannya itu 0,7%, sedangkan upah minimum sektoralnya 0,9%. Untuk kabupaten kota, kita mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten kota, baik upah minimum kabupaten kotanya maupun upah minimum sektoralnya. Selanjutnya, komponen dari upah minimum sektoralnya, kelompok-kelompoknya itu disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dan secara teknis nanti di Snaker yang jelasin ya, karena mereka yang secara detail
dokumen lengkap dan hari ini sudah ditandatangan dan selanjutnya disebarkan ke seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Selain UMP, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi atau UMSP Jawa Barat tahun 2026. UMSP mengalami kenaikan 6,2% dan berlaku bagi usaha skala menengah dan besar, seperti sektor konstruksi gedung hunian hingga jasa instalasi konstruksi navigasi laut. Pemerintah provinsi akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang membayar upah di bawah ketentuan. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, saksikan sejarah perjalanan Korps Kavaleri lewat Museum Kavaleri TNI Angkatan Darat. Informasinya sesaat lagi, saudara. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, Museum Kavaleri TNI Angkatan Darat hadir di Kota Bandung, berlokasi di Kompleks Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI AD, Jalan Gatot Subroto. Museum ini menjadi sarana edukasi sejarah dan destinasi wisata baru yang merekam perjalanan Korps Kavaleri sejak berdiri pada tahun 1950. Museum Kavaleri TNI Angkatan Darat hadir di tengah kota Bandung sebagai ruang edukasi sekaligus destinasi wisata baru. Berlokasi di Kompleks Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI AD, Jalan Gatot Subroto. Museum ini merekam perjalanan panjang Korps Kavaleri yang telah berdiri sejak tahun 1950. Tempat ini menjadi daya tarik wisata edukasi bagi pelajar. Sejumlah siswa sekolah dasar tampak antusias saat melihat langsung berbagai kendaraan tempur dan diorama sejarah perjuangan. Bagi mereka, kunjungan ke museum ini memberikan pengalaman belajar sejarah yang berbeda dan menyenangkan. Senang nggak ini jalan-jalan ke museum Kavaleri ini? Seru. Bisa lihat tank. Apa aja yang dilihat? Ada tadi tank, ada gua, ada kuda, ada patung kuda, banyak. Kunjungan belajar ini didampingi para guru sebagai bagian dari pembelajaran di luar kelas. Museum Kavaleri dinilai menjadi sarana edukasi yang efektif untuk memperkenalkan sejarah TNI dan perjuangan bangsa sejak dini. Terlebih, konsep penyajian museum yang interaktif membuat materi sejarah lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Tapi anak-anaknya alhamdulillah sangat antusias untuk mengikuti kegiatan. Tujuannya dalam rangka apa sih? Tujuannya untuk outing kelas untuk menambah pengetahuan anak-anak sih. Museum Kavaleri TNI AD merupakan satu-satunya museum kavaleri di Indonesia dan resmi berdiri pada Juli 2024. Dibangun di atas lahan seluas 1.900 meter persegi, museum ini menampilkan berbagai koleksi, mulai dari tank dan panzer, diorama, artefak, hingga foto-foto sejarah perjuangan. Sejumlah kendaraan tempur bernilai sejarah menjadi daya tarik utama. Total terdapat 19 trampur yang tersebar di area museum dan Kompleks Pusenkaf. Itu mempunyai sejarah yang panjang. Berdiri sejak tahun 1950, sudah mengalami banyak sejarah, banyak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Banyak senior kita yang berjuang, gugur, berbakti, sehingga lintasan sejarah itu patut untuk dijadikan pelajaran bagi anak bangsa, bagi generasi muda Kavaleri maupun bagi generasi muda Indonesia untuk belajar bagaimana sejarah Korps Kavaleri itu sejak berdiri sampai nanti ke depan.
Tidak hanya menyajikan pameran statis, museum ini juga dikemas secara interaktif melalui kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung dan pihak swasta dengan adanya kafe di area museum. Sehingga berbagai kegiatan edu-wisata sambil bersantai terselenggara untuk pelajar dan generasi muda. Museum Kavaleri TNI AD terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi secara gratis. Pengelola mengajak masyarakat untuk datang dan mengenal sejarah kavaleri sebagai bagian dari perjalanan bangsa. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Mengisi libur Natal dan Tahun Baru 2026, Taman Satwa Cikembulan di Garut menjadi primadona untuk pengisi liburan sekaligus guna memperkenalkan beragam satwa kepada anak-anak. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan satwa-satwa favorit. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2026, Taman Satwa Cikembulan di Garut, para pengunjung dengan leluasa berinteraksi langsung dengan satwa-satwa favorit mereka. Pengunjung yang datang ke tempat ini pun alami peningkatan sejak beberapa hari lalu. Mereka memilih tempat ini selain mengisi liburan sekaligus memperkenalkan berbagai jenis satwa, karakter, dan habitatnya kepada anak-anak. Pengelola Taman Satwa Cikembulan, Willy Arista, bilang untuk liburan tahun baru ini, pihaknya menyajikan konsep yang berbeda untuk menghibur para pengunjung, sekaligus mengandung pesan edukasi kepada para pengunjung untuk melestarikan alam dan lingkungan. Jadi peningkatan lagi di hari Kamis, kunjungan cukup ramai yang datang ke Taman Satwa Cikembulan. Kenaikannya berapa persen, Pak? Kalau untuk kenaikan secara total belum, cuman lihat dari rekap tahun kemarin ada kenaikan, cuman belum untuk secara total belum. Mayoritas pengunjung dari mana aja? Kalau untuk hari Kamis kemarin kebanyakan dari luar kota dan Garut juga masih banyak yang datang ke Cikembulan. Ada satwa baru nggak? Baik, kalau untuk satwa baru di kita masih mendominasi di jenis-jenis apes ya. Kita yang terbaru ada kandang baru, terus dalamnya juga ada beberapa jenis satwa apes yang kita isi untuk menjadi salah satu daya tarik. Saudara, kawasan Lengkong Kecil di Kota Bandung menjadi salah satu destinasi kuliner favorit warga dan wisatawan. Sejak pukul 6 sore, deretan pedagang kaki lima mulai ramai melayani pengunjung. Dan jumlahnya terus bertambah seiring malam yang semakin larut. Beragam menu ditawarkan, mulai dari jajanan tradisional hingga makanan kekinian dengan harga terjangkau. Suasana semakin padat saat malam tiba, namun aktivitas kuliner terpantau tetap tertib. Kehadiran Lengkong Kecil tak hanya menjadi tempat bersantai dan berburu kuliner, namun juga memberi dampak positif bagi pelaku UMKM kuliner di Kota Bandung. Di tengah gempuran kedai kopi dengan beragam kreasi rasa, sebuah kedai di kawasan Pasir Salam, Kota Bandung menghadirkan sesuatu yang di luar dugaan. Bukan kopi susu, bukan latte art, tapi kopi yang diberi nama Watermelon Smash. Rasanya menyerupai buah semangka. Penasaran seperti apa saudara? Simak liputan selengkapnya. Di tengah ramainya industri kopi specialty di Kota Bandung, sebuah kedai kopi di kawasan Pasir Salam menarik perhatian pecinta kopi dengan sebuah menu unik bernama Watermelon Smash. Menu ini menjadi salah satu bestseller di Fugol Coffee karena menawarkan sensasi rasa yang tak biasa, manis, bersih, dan menyerupai potongan buah semangka. Namanya Watermelon Smash. Menu ini menjadi magnet baru bagi pecinta kopi, juga mereka yang baru mulai belajar mengenai dunia perkopian. Dalam dunia kopi, menemukan karakter rasa seperti buah semangka bukanlah hal yang sehari-hari ditemui. Kopi ini tahun 2019
Dan waktu itu kita merasakan kenapa ketika kita minum kopi ini ada sensasi seperti makan buah semangka. Rasa yang manis, berair, bersih. Dan mulai saat itu kita memikirkan brand apa yang baik untuk nama si kopi kita ini. Dan ketika akhirnya kita ketemu nama Watermelon Smash, ternyata nama tersebut menjadi berkah. Tidak hanya penikmat kopi berpengalaman, para pemula pun punya cerita mereka sendiri saat mencoba menu ini untuk pertama kalinya. Jujur sih, saya pribadi tuh baru banget lah, masih pemula lah, masih awam tentang kopi. Cuman dengan yang watermelon ini, kalau saya pribadi sebagai pemula gitu ya, merasa nyaman banget gitu di mulut gitu, dan bisa diterima gitu untuk kita yang masih awal-awal mau coba kopi gitu, tanpa gula, tanpa creamer, tanpa susu. Bahkan, Syasha, pengunjung dari Malaysia, merasakan sesuatu yang berbeda sejak tegukan pertama. Sebenarnya tadi yang karena saya baru rasa itu baru dua suap kan, jadi ini saya rasa macam first thing first yang saya rasa itu acidity-nya tinggi lah, lebih daripada apa yang saya biasa, dan memang terasa fruity-nya tu memang kuat lah bagi saya. Kini, Watermelon Smash bisa dinikmati di kedai Fugol Coffee atau dibeli lewat marketplace dengan harga yang masih terjangkau. Dari Bandung, secangkir kopi mengajarkan bahwa rasa bisa membawa cerita. Dan kadang, kejutan sederhana dalam tegukan pertama bisa menjadi pintu bagi lahirnya inovasi baru. Inilah Watermelon Smash semangka dalam rupa kopi dari Fugol Coffee. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, wisata camping Goalpara di Kabupaten Sukabumi mulai ramai dikunjungi wisatawan. Berada di bawah kaki Gunung Gede Pangrango, wisatawan disuguhkan dengan udara yang segar dan pemandangan hamparan kebun teh Goalpara. Goalpara Estate Camp di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengisi libur panjang Natal dan Tahun Baru. Bagi pecinta wisata camping bisa jadi pilihan untuk dikunjungi karena menawarkan berbagai fasilitas. Mulai dari camping premium, camping ground, dan camper van. Ada 7 tenda camping premium, 12 tenda area camping ground, dan 7 kafling arena camper van yang wisatawan bisa pilih sesuai selera. Di sini juga pengunjung dapat menikmati kafe yang menyuguhkan kopi khas lokal Sukabumi yang tak kalah bersaing karena memiliki seorang peracik atau bartender yang sudah berpengalaman. Aroma kopi lokal Sukabumi juga memiliki ciri khas yang bisa dinikmati wisatawan terutama pecinta kopi hitam. Harganya pun sangat terjangkau dari Rp20.000 hingga Rp25.000 dengan berbagai pilihan kopi yang bisa dinikmati sesuai selera. Camping-camping kayak gitu. Nah, cuman kan di Goalpara ini saya lihat tempatnya itu pertama saya jalurnya itu menurut saya lebih enak ya karena sekarang ada tol baru kan masuk gitu. Kedua di Goalpara ini saya pikir udah kayak paket lengkap ya. Saya bisa ngajak anak saya main gitu kan. Terus juga untuk premium untuk tendanya juga semua fasilitasnya lengkap. Dari saya juga dapat cabin, saya dapat grindernya, pokoknya semua sampai ada kamar mandi sendiri kayak gitu kan. Jadi menurut saya masih newbie, saya nggak yang terlalu masih agak nyaman ya gitu kan. Sementara itu, pengelola wisata Goalpara Estate Camp, Eko Sumawinata, mengungkapkan menjelang libur Natal dan Tahun Baru sudah mulai ada peningkatan kunjungan. Terlebih nanti di pergantian tahun sudah dipesan wisatawan yang akan mengisi liburan. Menjelang Nataru dari sekarang udah mulai ada kenaikan ya daripada bulan-bulan kemarin. Begitupun di akhir-akhir pergantian tahun udah lumayan banyak yang booking untuk campingnya sendiri itu. Kunjungan-kunjungan kebanyakan dari luar kota, begitupun dari dalam kota Sukabumi sendiri itu banyak.
Berkunjung ke Golpara Estate Camp ini, pengunjung tidak perlu repot untuk membawa perlengkapan karena seluruh kebutuhan sudah disiapkan pengunjung wisata. Perjalanan luar kota pun akan terbayarkan dengan udara yang sejuk dan pemandangan hamparan kebun teh menambah kesegaran terlebih menjelang malam dan pagi hari. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. PSSI merilis nama pemain yang masuk nominasi peraih penghargaan Men's Player of the Year 2025. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, PSSI merilis nama pemain yang masuk nominasi peraih penghargaan Men's Player of the Year 2025. Uniknya saudara, 5 nomine didominasi oleh pemain bertahan. PSSI sudah resmi merilis 5 nama yang masuk nominasi kategori pemain terbaik dalam ajang PSSI Awards 2026. Pengumuman ini dirilis pada Kamis sebagai bagian dari rangkaian evaluasi prestasi sepak bola nasional sepanjang tahun. Namun uniknya, para pemain bertahan mendominasi dalam daftar 5 nomine. Tak ada satupun pemain gelandang, striker, bahkan kiper yang masuk dalam daftar calon penerima penghargaan. Sang kapten skuad Garuda, Jay Itzes, masuk dalam daftar. Bang Jay memang tampil solid bersama timnas Indonesia. Penampilan gemilang dibalut dengan sikap kepemimpinannya yang begitu matang membuat bek 25 tahun layak masuk dalam daftar penerima penghargaan. Hanya solid kala berjersey Garuda, bek 25 tahun juga selalu menjadi pilihan utama kala membela Sassuolo di Serie A Italia. Sang wakil kapten sekaligus tandem Bang Jay di lini pertahanan serdadu Garuda, Rizky Ridho juga masuk dalam daftar nominasi. Ketenangan dan kemampuannya membaca permainan lawan membuat Ridho menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Garuda. Di daftar selanjutnya juga masih dari pemain bertahan. Calvin Verdong juga masuk dalam daftar. Bek kiri timnas Indonesia memang menjadi salah satu pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selalu tampil konsisten, laki-laki berdarah Aceh bahkan dijuluki El Konsisten oleh fans timnas Garuda. Tak banyak drama, hanya fokus bermain di lapangan. Kevin Dix, sang tandem Verdong di sisi kanan pertahanan, turut masuk dalam daftar nominasi. Talenta spesialis tendangan penalti ini memang cukup bermain apik. Kak Kev yang kini membela Panji Borussia Mönchengladbach punya pengalaman di kompetisi elit Jerman yang menjadi nilai tambah dalam penilaian PSSI. Yakob Sayuri melengkapi 5 pemain yang masuk dalam daftar nominasi. Pemain Maluku United dikenal memiliki fleksibilitas tinggi karena mampu bermain sebagai bek sayap maupun winger. Kontribusinya di sisi lapangan menjadikannya salah satu pemain paling menonjol sepanjang musim. Proses pemungutan suara dijadwalkan dibuka mulai 6 Januari 2026 melalui laman resmi federasi dengan melibatkan partisipasi publik. Rumor Martin Paes akan hengkang ke Super League Indonesia dibantah langsung oleh sang pemain. Rumor soal ketertarikan Persib Bandung untuk memboyong Martin Paes ke Gelora Bandung Lautan Api sebelumnya sempat santer, khususnya di media sosial. Bahkan rumor itu menyebut Maung Bandung sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan palang pintu terakhir skuad Garuda. Namun, rumor ini langsung dibantah oleh sang pemain. Kiper FC Dallas memberikan pernyataan dalam akun media sosial pribadinya. Itu hanyalah rumor belaga. Talenta 27 tahun menyebut, kini dirinya sedang menikmati liburan di Asia.
Seorang supir truk terjaring dalam razia jam operasional kendaraan besar di jalur selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Garut, Jawa Barat menemukan pengemudi truk atau Sumbu 3 yang membawa SIM yang sudah tidak utuh atau sepotong saat razia pembatasan jam operasional kendaraan besar di jalur nasional Limbangan. Inilah video amatir saat Satlantas Polres Garut melakukan razia kendaraan truk atau Sumbu 3 yang masih membandel dan beroperasi di jalur nasional Limbangan. Mobil Sumbu 3 ini menjadi salah satu penyebab kemacetan saat libur Nataru, sehingga kendaraan Sumbu 3 hanya diperbolehkan beroperasi mulai dari pukul 22 malam sampai dengan pukul 5 pagi. Dan berlaku dari tanggal 22 Desember hingga 4 Januari 2026 mendatang. Saat polisi menemukan SIM pengemudi truk sudah tidak utuh dan hanya sepotong, bahkan tidak terlihat masa berlakunya. Padahal pengemudi tersebut membawa muatan paket dengan tujuan lintas provinsi. Iya, itu kan KTP. Ini SIM-nya ke bawahnya mana? Gimana tahu cara berlakunya coba? Kami di lapangan melaksanakan kegiatan penyekatan dan himbauan dan edukasi pada seluruh pengguna kendaraan Sumbu 3 khususnya yang saat ini melintas di Limbangan. Tidak tegasnya apakah ada tilangan atau gimana? Ya, sementara karena saat ini tidak ada penilangan, maka kami secara umum melaksanakan kegiatan edukasi dan memberikan himbauan kepada seluruh para pengemudi. Tentunya harus ada kolaborasi dan kerjasama dan pemahaman-pemahaman dari para pengemudi bahwasanya saat ini kita prioritas melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan libur Natal dan Tahun Baru. Larangan jam operasional kendaraan besar dilakukan untuk mengurangi kemacetan di libur Nataru dan sudah sesuai dengan surat keputusan bersama yang sebelumnya telah disepakati. Namun terkait pelanggaran, pihaknya melakukan himbauan dan tidak dikenakan tilang. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Arus lalu lintas di jalur nasional Limbangan Garut didominasi kendaraan pribadi dari arah barat menuju timur atau dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah. Volume kendaraan yang melintas di jalur nasional Limbangan Garut, Jawa Barat sempat terjadi kepadatan. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi yang hendak mudik dan berwisata yang datang dari barat menuju timur atau dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah. Untuk mengurai kemacetan, petugas Satlantas Polres Garut pun kembali memberlakukan one way sepenggal. KBO Satlantas Polres Garut, Ibtu Priyo Sambodo bilang, hari ini volume kendaraan kembali meningkat sehingga rekayasa lalu lintas pun dilakukan di jalur Limbangan. Untuk saat ini yang terpantau dari kami petugas di lapangan, dominasi saat ini adalah kendaraan pribadi dan kemudian kebanyakan masyarakat ingin melaksanakan liburan maupun berkunjung kepada keluarga. Terminal Cicahem, Kota Bandung mencatat lonjakan jumlah penumpang selama libur Nataru 2025-2026 naik 20% dibanding tahun lalu. Meski terjadi peningkatan saudara, namun pengelola terminal memastikan seluruh pelayanan tetap berjalan dengan baik. Selama libur Natal dan Tahun Baru, Terminal Cicahem setiap harinya terjadi lonjakan penumpang, baik muatan lokal maupun luar provinsi. Untuk libur Nataru tahun ini, Terminal Cicahem mencatat lonjakan penumpang selama libur Nataru 2025-2026 naik 20% dibanding tahun lalu. Meski terjadi peningkatan, namun pengelola terminal memastikan seluruh pelayanan tetap berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Kepala Terminal Cicahem, Asep Supriyadi. Menurutnya, arus keberangkatan penumpang selama libur Nataru masih terpantau cukup tinggi. Rata-rata tujuan penumpang didominasi oleh penumpang tujuan Jawa Timur dan penumpang lokal tujuan Tasik, Ciamis, dan Pangandaran.
itu ada kenaikan 10-20%. 10-20%, berarti berbeda dengan tahun lalu? Berbeda dengan tahun lalu, jadi ada peningkatan ya dibandingkan dengan tahun yang lalu. Itu kebanyakan tujuan mana aja tuh? Kebanyakan untuk Intermezzo Capri Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk AKDP-nya Tasik, Pangandaran, Cirebon, Kuningan. Cirebon, Kuningan. Ya, udah kelihatan ada peningkatan ya, yang dibandingkan dengan tahun kemarin itu bagus sekarang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Terminal Cicahem bekerja sama dengan Perum Damri dengan menyiapkan 10 unit armada cadangan. Langkah ini dilakukan agar pelayanan tetap optimal dan keterlambatan keberangkatan dapat diminimalisasi. Lonjakan penumpang terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember dan diprediksi akan kembali terjadi lonjakan pada tanggal 28 dan 29 Desember 2025. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memutuskan akan meliburkan seluruh angkutan kota atau angkot yang ada di Kota Bandung pada pergantian tahun dan awal tahun baru. KDM pun akan memberikan uang kompensasi sebesar Rp500.000 kepada supir angkot. Untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang ada di Kota Bandung pada malam tahun baru, pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Pemkot Bandung akan meliburkan seluruh angkutan kota atau angkot yang ada di Kota Bandung. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menginginkan seluruh angkot diliburkan selama 2 hari, yakni pada 31 Desember dan 1 Januari 2026. Sebagai gantinya, Pemprov dan Pemkot Bandung akan memberikan uang kompensasi kepada para supir sebesar Rp500.000 untuk 2 hari. Menurut Deddy Mulyadi, mobil angkot yang ada di Kota Bandung jika diliburkan selama 2 hari akan mengurangi kemacetan yang ada di Kota Kembang. Ini sebagai langkah jangka pendek karena para wisatawan akan memadati jalanan Kota Bandung. Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. Siap. Beca mau Pak? Hah? Beca. Di Bandung juga ada beca. Ini jeung becana ongkol lah. Udah oke kan? Diliburkan ya. Jadi nanti diliburkan dan kemudian nanti biayanya kita bicarakan mumpung masih ada waktu sehingga nanti Kota Bandung pada saat banyak turis yang berkunjung angkotnya istirahat 2 hari. Malam tahun baru dan hari tahun baru. Jadi 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31. Hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku Rp500.000 per sopir angkot. Selain angkot, kendaraan tradisional seperti beca, Gubernur berencana akan meliburkan kendaraan-kendaraan tersebut pada malam pergantian tahun hingga hari pertama di awal tahun 2026. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.